gue melihat dia sudah tahu, sudah paham situasi apa yang dialami oleh Indonesia. Terutama di beberapa fase belakangan ya. Dan gue rasa dia punya komunikasi publik yang lebih baik. Dan dia bisa ambil, menurut gue ya, dia akan bisa ambil hatinya supporter. Karena di statement-statement dia aja dari yang gue nanya gitu, soal expectation dan apa everything in between gitu. Dia bilang, kita udah suffering gitu. Karena gitu kan, maksudnya gue rasa fans bola Indonesia ya, supporter bola Indonesia, mau politik gimana kalau kita ke Piala Dunia nggak peduli sih. Iya. Betul. Ibaratnya gitu ya, kecuali yang ampe, ya maksudnya kita tahu yang di dunia mau perang dunia ini, itu kan jahat ya kalau itu ya misalnya gitu. Nah kalau itu mungkin ada batin yang kita tergoda. Cuma kalau misalnya ini adalah cara elektabilitas atau pokoknya move politik lah, yang nggak misalnya nggak berkaitan langsung sama presiden segala macam, ya udah terserah lah. Yang penting bawa kita ke Piala Dunia, yang penting bawa kita juara AFF, kita gitu kan. Udah begitu tuh levelnya tuh. Tapi maksudnya ya itu familiar, toh bagus di timnas kayak gitu loh. Itu kan rasa apa ya, familiaritas untuk bisa, oh kalau dia gue udah tahu cara mainnya, gue nggak usah adaptasi. Ada kayak gitu tuh. Nah kita kan nggak tahu apakah yang emang udah biasa atau justru nyoba-nyoba baru. Karena maksudnya gue nggak tahu juga sejauh ini. Karena kan pasti ntar press con, teman-teman jurnalis pasti ntar tahu mendekati FIFA Series dia akan ngeluarin statement atau mungkin makin kelihatan bahwa dia memandang ini sebagai ajang mencoba pemain atau memenangkan FIFA Series. Nah, kita langsung bergerak ke, setelah kita ngomongin soal bola luar negeri ya, gitu ya. Kita ngomongin soal Indonesia ini, Abang Indro. Ya. Timnas dong. Di sini ada orang yang berada di sisi sejarah. Gila. Ada banyak hal yang tidak bisa keluar di sini. Aman, Bang. Aman ya. Nah, udah nggak usah ngomongin masa lalu lah. Kita Yaudah. ngomongin soal masa depan timnas kita bersama John Hartman. Di depan kita ini sudah ada dua pergelatan besar lah, gua kira itu. Itu akan menentukan apakah layak apa enggak kita mendapatkan seorang John Hartman bersama kita lah sebagai pelatih timnas. Setelah sebelumnya buset kita mau maki-maki, kita dengan antek-antek Belanda ini. Antek-antek Belanda ini. Staf klub pelatihan terbaik. Staf pelatihan terbaik paling ngehe sejagat ini. Itu obrolan cek keras itu. Aduh, Cek keras tuh didudukan buat AS. Oh, si keras. Cek keras. Keras itu. keras emang keras. Ya. Tim pelatihan terbaik yang paling ngehe sejagat. Nah, oke, John Hartman. FIFA Series di depan mata. Bakal ngapain nih? Bapak Englishman in New York nih. Englishman in Jakarta dong, bukan Englishman in New York. Sebenarnya kalau bakal ngapain, sebenarnya gue kurang punya kapasitas untuk tahu dia bakal ngapain, karena gue juga sebenarnya jujur aja gue nggak terlalu melihat dia misalnya di Kanada megang gimana, apa track recordnya gitu kan. Apalagi ya kan nggak semua misalnya pelatih megang ini berhasil gitu kan. Dan karena ada banyak faktor sekali, ada banyak faktor di dalam lapangan. Ya misalnya komposisi squad ya kan. Yeah. Dan kompetisi seberapa kompetitif turnamen atau kompetisi yang diikuti itu ngaruh juga dong gitu kan. Terus isu di luar lapangan, misalnya juga keterlibatan orang di balik layar dan lain sebagainya, itu kan banyak faktor lah. Ekspektasi publik, tekanan yang diterima, online noise, media, banyak hal lah yang membuat orang ini bisa achieve atau enggak gitu. Bukan cuma perkara main bola 90 menit, udah bisa lu pasti, enggak bisa gitu. Kita tahu ada banyak hal yang maksudnya beyond football lah. It's beyond football untuk orang, pemain, pelatih, staff, manajemen bisa perform di lapangan. Cuma gue melihat, apalagi compare ke pelatih terakhir ya. Gue emosi coy kalau ngomongin itu, serius gue. Ini jelas filternya jelas. Filternya adalah pernah membawa negara ke Piala Dunia. Itu filter kan? Iya. Nah, ya beliau memenuhi checklist itu paling enggak. Terlepas dari hal-hal lain seperti mungkin budgetnya pas. Iya. Atau ada banyak hal lah ya, karena kan ada nama-nama lebih besar dari dia yang sempat masuk kan ke bursa, dan atau kecocokan ini itu. Cuma ya udah, ini kita udah punya ya, udah nggak main what if lagi karena udah emang ngelatih dan dipercaya dan punya pengalaman itu. Gue pernah interview dia waktu abis drawing AFF. Jadi ada kayak doorstop, tapi jadi gue ada kayak show live reaction gitu di
MNC, RCTI gitu lah. Terus pas dia keluar ya kita cegat gitu lah, tapi duduk masuk ke set sama kita gini jadi ngobrol bareng. Gue melihat dia sudah tahu, sudah paham situasi apa yang dialami oleh Indonesia. Terutama di beberapa fase belakangan ya. Dan gue rasa dia punya komunikasi publik yang lebih baik. Dan dia bisa ambil, menurut gue ya, dia akan bisa ambil hatinya supporter. Karena di statement-statement dia aja dari yang gue nanya gitu soal expectation dan apa everything in between gitu. Dia bilang kita udah suffering begitu lama. Gitu. Itu kan udah angle yang langsung supporter nih kena itu. Ih nangis coy gua kalau denger itu. Ih. Kita udah suffering begitu lama. Jadi gue cuma butuh kayak tolong bantu gue, tolong support gue. Kita bawa tuh piala gitu. Itu AFF ke Indonesia. Jadi dari petikan jawaban pertanyaan itu aja gue ngerasa nih orang entah udah ngulik atau dikasih tahu apapun itu kayak he did his homework about the maybe culture of the Indonesian football. Dan maksudnya dia berkunjung ke klub-klub itu kan mencuri hati supporter banget sih menurut gue. Ini hal yang gak pernah dilakuin sebelumnya loh gitu. Jadi gue rasa kayak apa ya, he knows what he's doing gitu sebenarnya. Cuma lagi-lagi kalau soal hasil squad selection segala macam itu I have no idea gitu. Kita harus bilang ya, kita harus lihat bagaimana cara dia bermain, bagaimana approach dia, bagaimana in game adjustment dia, bagaimana cara menyusun squad. Ada banyak hal dong. Kita nggak bisa berandai-andai karena kita nggak punya Alphonso Davies, nggak punya Jonathan David gitu. Maksudnya beda gitu, dan yang kita lawan juga beda. Yang kita lawan bukan misalnya tim-tim di CONCACAF gitu kan, walaupun ya ketemu itu kan Saint Kitts Nevis sama Solomon dan Bulgaria itu Bulgaria. Tapi maksudnya ya Bulgaria tanpa Berbatov kan. Baru gua mau nyebut sama Stilian Petrov. Kata Genzi apa itu? Dia nggak tahu Petrov tuh semenakutkan apa di City dia. Iya makanya. Jadi gua rasa tetap harus dilihat dari situ sih. Untuk ini, karena bagi gue uji coba juga nggak akan terlalu banyak menggambarkan uji coba yang non ini ya, tapi kalau FIFA Series kita akan bisa lihat itu kan paling nggak main 2 kali kan. Yes. Entah masuk final atau jadi perebutan peringkat 3 gitu. Tapi ini adalah hal agenda yang bisa menjadi momen kita ngejudge dia di awal paling nggak. Jadi FIFA Series dan AFF ini ya yang Gimana? FIFA Series Ya, dan AFF buat penilaian penilaian dan menurut gue dalam hal ini Pak Ketum, gue rasa juga is gonna do everything untuk bisa dapat piala sih menurut gue. Karena We support you, yang penting piala datang lah. Karena gitu kan, maksudnya gue rasa fans bola Indonesia ya, supporter bola Indonesia, mau politik gimana kalau kita ke Piala Dunia nggak peduli sih. Iya. Betul. Ibaratnya gitu ya, kecuali yang ampe ya maksudnya kita tahu yang di dunia mau perang dunia ini itu kan jahat ya kalau itu ya misalnya gitu. Nah kalau itu mungkin ada batin yang kita tergoda. Cuma kalau misalnya ini adalah cara elektabilitas atau pokoknya move politik lah yang misalnya nggak berkaitan langsung sama presiden segala macam, ya udah terserah lah. Yang penting bawa kita ke Piala Dunia, yang penting bawa kita juara AFF. Kita gitu kan, udah begitu tuh levelnya tuh. Asal kitanya juga nggak dirugiin sebagai supporter, asal kita juga nggak ituin, kita dikasih kebahagiaan, ya udah. Iya, kebahagiaan kita itu ya piala AFF. Karena kita nih ya wow buset dah, kita menangis berkali-kali di final Pak. Iya Ya kan? makanya. Dan ada banyak hal-hal non teknis kan yang terjadi gitu. Waduh. Selagi kita berjuang menuju AFF doang ini loh, katanya nggak penting ini loh. Bagi gue trofi penting. Makanya kalau orang bilang gimana Arsenal kalau Carabao doang, penting lagi bagi gue. Karena lo 6 tahun gak juara dapet tuh piala, ngaruh lah gila. Untuk winning mentality bagi fans Arsenal, sama bagi fans timnas Indonesia. Menang AFF aja. Bahkan bagi negara lain nggak penting nih, Thailand udah sering, Vietnam nggak apa-apa, sini kasih gue, kasih Indonesia deh, iya nggak sih? Kita nggak masuk Piala Dunia tapi menang AFF. Ada something yang membuat kita tersenyum karena kan timnas adalah momen timnas day adalah momen dimana kita semua apapun background kita jadi satu men. Iya, Timnas main. Pakai Persebaya ini langsung gua copot. Lu mau tim Eropa lu apa, tim lu ini apa, agama lu apa segala macam, timnas main kita total buat itu gitu loh. Bener-bener kita Indonesia Raya bareng-bareng. Kalau misalnya kalah nangis bareng-bareng gitu kan. Makanya ketika John Horn bilang we've been suffering. Wah, gua kayak ini. Siapa yang ngasih tahu lu nih? Bagus nih. Bukan iya kan cocok. Siapa yang ngasih tahu lu? Iya, siapa yang ngasih tahu? Beda, Pak. Kalau di sisi sejarah itu beda, Pak. Kalau kita kan wah.
Iya kan? Yes, that. You got this, man. Maksudnya siapa yang ngasih tau lu atau lu ngulik di mana? Maksudnya gitu kan? Berarti kan maksud gua apapun itu, entah dia disuplai orang atau dia ngulik sendiri, ya dia ngelakuin hal yang benar di awal ya. Gua ngomong. Belum ngomongin taktik ya. Di awal dia udah bener dong. Dia mencoba mengerti fans, dia coba gerak ke klub masing-masing supaya cari apa pemain, kenalan, mungkin grassroots. Itu langkah yang harus dilakukan pelatih tim nasional menurut gue. Dia pendekatan udah benar, taktiknya yang belum tahu. Itu belum tahu, karena kita nggak Taktikal. bisa ngejudge juga kalau sekarang gimana, ya nggak tahu. Gue gak akan bilang tahu karena gue nggak pernah nonton dia. Ya sama lah ya. Paling di Piala Dunia, tapi kan Kanada kalah 3 kali di waktu dia Piala Dunia itu kan. Tapi kan, ya pakai itu patokan orang lawannya susah. Kanada kan, ya itu Alphonso Davies, Jonathan David, siapa sih paling Hoyle paling yang main gitu-gitu kan nggak, yang lainnya siapa ya? Gitu. Dan pertanyaannya apakah kita nonton Kanada di Kanada? Ya enggak lah pasti. Iya makanya. Ya enggak lah, kecuali kalau lawannya yang lebih gede ya. Kita nonton tapi kan fokusnya bukan ke Kanada. Mana pernah kita tahu bahwa masa depan ini di masa depan seperti film sore ini lo akan datang ke Kanada bahwa ini. Tapi kalau misalnya dia bisa bawa kita kayak Kanada, main di Piala Dunia dibantai kan nggak apa-apa. Yang penting bawa situ kan. Kanada kan kalah terus. Yes. Yang golnya cuma Alphonso Davies tuh gue inget kalau nggak salah dia kemarin kan. 1 gol apa 2 gol. Ya udah, nggak apa-apa kan. Kita kalah dibantai di grup juga kan. Ya bawa dulu ke sana. Gak apa-apa kan kita gimana tapi AFF kasih dulu kan gitu. Ya Kalau kan? menurut lo secara kapasitas pemain, kita bakal dapetin secara kapasitas ya. Kita bakal dapat keduanya Kak. AFF Series tertinggi mungkin ya gua nggak tahu atau AFF. Secara kapasitas pemain menurut lo? Cukup sulit. Jujur ya, gue nggak tahu sekarang ya, karena kan mungkin kalau ntar mendekati siaran gue ngulik ya. Sekarang belum. Per today, gue nggak tahu kekuatan Bulgaria, Saint Kitts Nevis sama Solomon, jujur aja. Jadi gue nggak tahu nih apa mereka sekompetitif apa, mungkin peringkat FIFA gimana, sejarah pertemuannya atau recent form gue nggak tahu total. Jadi FIFA Series by tonight gue belum bisa ngomong gimana. Nah kalau AFF udah sering kan kita main di situ. Menurut gue lagi-lagi gue harus bilang, selain tim kita, yang perlu diperhatikan dari AFF adalah seberapa serius negara-negara lain memandang AFF. Kalau semua nurunin tim A, ya kita masih lihat squad selection kita. Tapi kalau squad kita normal yang biasa kita pakai, mereka nggak seserius itu, ya juara lo udah pasti ini harusnya. Dengan squad kita sekarang ya, yang mewah yang bisa mau compete jauh ini gitu. Cuma kan kalau yang nggak tahu kalau misalnya mereka nuruninnya tim utama gitu kan, nah lagi-lagi familiaritas akan main, tahu know-how menang, ini ngaruh nih. Tapi kalau target semifinal-final lagi, ya pasti lolos. Tapi apakah itu target kita? Kan grup kita juga kayak lumayan menyenangkan kan ini. Jadi ya harus lihat ntar sih gitu sebenarnya. Tapi peluang jelas ada. Dan yang penting menurut gua adalah he has time. He has time. He has time to develop players. He has time to find atau meracik taktik yang pas sesuai dengan apa namanya SDM talent pool yang kita punya ya kan, karena kita tahu bisa jadi ditambah lagi atau enggak, atau kalau dia dekat dia jadi nemu pemain-pemain yang bagus di liga kan gitu kan. Itu kan yang sebenarnya kita suka, bahwa pemain yang bermain di Super League tetap bisa compete sama pemain asing, dapat menit bermain tapi dipanggil timnas juga. Itu kan yang kita seneng. Kalau gue pribadi gitu ya, ketika Malik Rizaldi main timnas. Itu kan apresiasi, ya maksudnya terlepas dari klubnya ya. Karena sempat Persela kan. Maksudnya lagi pas bawain Liga 1 soalnya dia di Persela. Tapi kan itu berarti, atau Yakob atau siapapun itu kan, ternyata main bagus di liga bisa dilihat bisa dapat menit kan, itu kan. Jadinya fair kan, bukan cuma kayak karena dia diaspora jadi dapat menit, tapi ada kesempatan-kesempatan juga. Nah itu kan yang akan nge-trigger pemain-pemain lokal juga untuk bisa perform di level klub, dan akhirnya bagus ketika di tim nasional kan gitu. Iya. Karena nggak semua langsung nyetel kan, lagi-lagi. Timnas beda lagi, tekanannya popularitasnya beda loh itu, ya kan. Tapi sebenarnya beruntung juga ya ada FIFA Series ini, kita bisa, si John Hetman ini bisa menilai pemain-pemain dari situ juga kan. Betul. Untuk AFF kan Juni apa Juli ya. Dan AFF itu kemungkinan ya tanpa pemain-pemain level A kita. Abang Jaizes kemungkinan besar juga enggak gitu-gitu ya. Karena kan si John Hetman kan juga statement mungkin tidak akan pakai pemain-pemain level A kita. Karena itu kan season akan mulai dan biasanya udah nempel ke klub kan. Kecuali yang main di Super League. Tapi itu kan itu bukan diaspora coy. Itu pemain lokal menurut gua. Iya. Diaspora kan di luar negeri. Lah masa lu menyebut pemain yang secara artian ya? Ya iya dong. Berarti kan pemain lokal semua itu. Nah, menurut ini gue jadi mau ketawain. Kalau yang masalah, karena kan gue selalu gini, mana ada pemain diaspora,
yang balik ke sini. Nggak, Mas Dedi gue harus ke arah mana nih? Gue udah tadi mana? Ke arah mana nih? Hati-hati. Iya kan? Nah, gue pengen bertanya soal ini, soal apa namanya? Bakal ada kejutan nggak yang menurut lu dipanggil jadi pemain lokal kita ya? Bakal ada kejutan. Wah, ini pertanyaan sulit sebenarnya. Sebenarnya tuh gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat di squad selection masalahnya. Iya. Jadi ya kan sih kayak kalau misalnya dia udah ngelajarin FIFA series gitu, ntar misalnya AFF gimana? Nah kita tuh bisa lihat nih, oh dia ternyata suka tipe begini, ngerti nggak? Kalau sekarang ya jujur ya, gue gak akan bilang gue tahu karena gue jujur gue masih rada buta sih bagaimana cara dia squad selection karena gitu kan, namanya pelatih tuh ya udah pokoknya gue timnas nggak banyak waktu adaptasi, gue akan pilih pemain yang familiar karena ada gitu. Yes. Seperti Gareth Southgate, misalnya kan, ya kan? Maksudnya gitu kan, mau gimana pun Pickford Pickford main bagus, ya kan? Spanyol Unai Simon David Raya mau Golden Glove bodoh, ya kan? Unai Simon. Dia pokoknya gitu, maksudnya itu kan ada kayak gitu. Pokoknya gue John Stones, Harry Maguire kan gitu, ya kan? Yang emang udah familiar aja, gimana pun dia main. Masuk Calvin Phillips tetap bisa dipanggil gitu. Tren jadi gelandang kan aneh. Tapi maksudnya ya itu familiar, toh bagus di timnas kayak gitu loh. Itu kan rasa apa ya, familiaritas untuk bisa kalau dia gue udah tahu cara mainnya, gue nggak usah adaptasi. Ada kayak gitu tuh. Nah, kita kan nggak tahu apakah yang emang udah biasa atau justru nyoba-nyoba baru karena gini, gue nggak tahu juga sejauh ini. Karena kan pasti ntar press con teman-teman jurnalis pasti ntar tahu mendekati FIFA series dia akan ngeluarin statement atau mungkin makin kelihatan bahwa dia memandang ini sebagai ajang mencoba pemain atau memenangkan FIFA series. Oh wow, itu kata kunci yang menarik sih. Karena bisa jadi beda dong. Maksudnya kalau pertandingan dianggap sebagai exhibition, friendly match, ya you can try as many as possible kan. Ya udah masukin talent pool aja dulu. Every player yang main bagus udah langsung aja tarik gitu kan. Tapi kan kalau mau menang itu kan pemain yang know how, pemain yang udah biasa, pemain yang main bareng kan gitu kan. Yes. Jadi mereka nggak perlu adaptasi lagi karena kalau misalnya dikumpulin tesnya timnas atau timnas main gitu kalau mana ya makannya di meja yang sama. Udah biasa, udah bisa misalnya udah biasa kenal di klub, udah tahu sama-sama backgroundnya. Kalau ketemu udah cuk gitu misalnya kan itu kan udah menggambarkan keakraban gitu loh. Tapi kalau masih gimana kan masih siap bang gitu. Iya masih menyala abangku gitu atau pegaskan kalah gitu kan masih ada gap tuh. Tapi kan kalau emang udah biasa, nah itu kita bisa lihat dari situ sebenarnya. Ini kita Hartman menganggap ini seserius apa atau dia melihat ini sebagai hal yang harus dimenangkan atau lihat cara main gue dulu atau gue mau coba filosofi gue, taktik gue, wawasan gue kalau di-apply ke pemain talent pool timnas kayak gimana ya. Itu kan maksudnya we have no idea, kayak kita nggak bisa nebak-nebak juga gitu. Karena kalau bandingin dulu dia di Kanada nggak bisa lah. Nggak bisa. Beda banget men. Nah kalau menurut lu pemain di Super League yang ini terlepas dari pemain yang biasa ya, yang bisa dipanggil, yang kira-kira pick me itu siapa? Pick me itu apa ya istilahnya? Apa yang gue layak nih atau gue emang harusnya nih John Hetman ngelirik gue. Kalau gue nih pribadi personally, gue di level striker gitu misalnya, gue sangat pengen itu Ezra Walian balik. Fair gue nyebutnya. Ezra Walian sekarang di Persik Kediri dan dia oke banget gitu ya. Dan dia pemain lokal ya, bukan diaspora. Ya gue selalu menyebut itu. Kalau udah main di Liga Indonesia Super League, dia bukan diaspora. Karena diaspora itu untuk kita nyebut orang siapapun yang main di luar negeri. Itu harus clear kita itu. Ngomong gitu. Tom Hay gitu enggak ya? Ya main lokal lah. Dia baru warga negara Indonesia gimana? Ya kagak lah. Termasuk Rangers juga enggak lah. Itu main lokal lah. Iya, kita harus menyebut itu. Kalau misalnya Abang Jai lah, dia diaspora karena dia main luar negeri kan. Ya lu cek KBBI lah, itu pasti begitu. Karena kan definisi diaspora begitu ya? Ya iyalah. Iya. Orang kuliah di sono. Iya gitu. Itu memang gitu ya. Kita harus menyebut fair bahwa itu ya pemain lokal. Bagus nih. Ya kan gitu. Nah, siapa menjadi Super League yang menurut lo pick me nih? John Hetman pick nih, sampai mana ambil gue nih sebagian. Kalau menurut gue sih Ezra Walian. Iya. Belum. Belum. Masih belum gitu. Dan kayaknya lebih bagus kalau gue jawab belum. belum kebayang. Iya, tapi gue juga paham karena kan ya. Tapi kalau gue jadi John Hartman, gue akan membangun tim dengan banyak pemain yang biasa dulu. Karena mau gimana pun, maksud gue kan kalau biasa juga pas yang kemarin kan gue bilang kan, misalnya Malik Rizaldi masuk, misalnya siapa ya kemarin ada dipanggil ya? Bagaskara. Iya kan? Pernah kan itu. Nah itu kan juga menyelip di antara pemain yang udah biasa. Nah kalau gitu mungkin.
Nah mungkin kayak kata Ezra kan ya udah pernah juga gitu maksudnya karena kalau kayak gitu mungkin dia belum biasa aja main sama mereka ini yang biasa udah timnas gitu. Jadi untuk nyelip-nyelipin gitu sih nggak apa-apa sih untuk nyoba maksud gue untuk bisa di FIFA Series ini. Tapi sisanya kayaknya lebih aman. Udah pemain yang ya biasa main bareng aja sih. Ya. Kalau timnas sih kita ngomongin timnas nggak banyak kan adaptasinya mau berapa lama latihannya gitu. Dan ya udah ada kesempatannya apapun hasilnya tapi dia diseriusin sih kalau gue. Kalau cuma nyoba-nyoba pemain kayaknya apa ya? Sayang sih menurut gue karena nggak banyak juga windownya kan untuk nyoba. Yes. Ada lagi udah kan? Udah nggak ada, Udah kan? Piala Dunia kan nonton kita. Terus habis Piala itu Asia. AFF. Marah lagi kalau Oke. Tapi kemarin kalau misalnya kita ke misalnya round 5 menurut lo? Iya, round 5. Sebenarnya harusnya bisa round Bisa. 5. Terus round 5 lolos World Cup menurut lo? Ya lawan apa? Bolivia, Suriname Iya, gitu pokoknya ya. gitu-gitu deh. Masih bisa ya? Ada Masih harapan? bisa. Ya kita kan cuma bisa mengandalkan harapan. Meskipun dibondoin oleh orang Belanda ya. Masih sejauh itu masih ada harapan, kita akan berharap. Mau kita bisa ngalahin Belanda dengan bambu runcing coy. Sekarang kan kita udah nggak bisa berharap. Aduh, Udah kehilangan harapan. Betul. Makanya John Hetman ini harapan kita lah dapat. Nah, kita udah ngomongin banyak hal. Terakhir nih. Ya. What if? Tunggu dulu. Sebelum what if, kalau lo ngelihat kasus Kanjuruhan sampai sekarang nih, ini belum ya penyelesaian juga Ya itu gak jelas. Itu salah satu momen yang gua sempat patah hati itu pada sepak bola itu. Wah gue juga. Iya. Gue gak berfungsi 2 hari itu. Serius. Asli. Gua ingat gua masih wartawan, gua saat itu libur hari Sabtu gua kan nonton gitu ya meskipun gua Persebaya gitu ya gua lupa saat itu ya. 1 Oktober tuh ya? Iya 1 Oktober 1 tapi Oktober, gua pas nggak nonton saat itu gua capek banget itu apa di telepon dia bilang, ini gimana lu ini gua masuk lagi seharian itu di telepon redaktur gua. Aduh itu momen yang gua harusnya sepak bola nggak begini men. Iya. Gitu. Nah, dengan ketidakjelasan sampai saat ini, gimana lo memandang, Jar? Apa maksudnya gimana nih memandang? Iya, lo memandang kasus yang enggak, sekarang kan yang dihukum kalau nggak salah cuma bener-bener ya dipindahin tempat. dari polisi nggak ada, dari PSSI-nya nggak ada, ya kan yang dihukum. Harapan lu tentang Kanjuruhan lah. Harapan. Iya kalau harapan jelas ya kita kan kalau harapan pasti ya di proses tanpa menyalahkan angin misalnya. Ya kan itu hasilnya kan. Itu Walengsek tuh. Ya, cuma apa ya? Semakin kita gue susun kata-kata dulu. Semakin kita mengerti banyak hal, kita tahu banyak hal dan makin mengikuti apa ya? Hal-hal yang mungkin bukan hal baru bagi bukan cuma fans sepak bola, tapi bagi kita sebagai warga negara gitu. Rasanya memang ada banyak hal-hal yang akan menjadi misteri gitu. Dan gak ke-resolve sampai entah kapan. Maksudnya ya kita tahu lah maksudnya ketika ini kaitannya sama hal-hal yang berbau duka apalagi misalnya nyawa manusia ya kita tinggal sesimpel hari Kamis datang ke Kamisan. ke Kamisan gitu kan maksudnya itu udah clear banget kayak lo nggak tahu apa-apa lo datang ke situ lo ngobrol sama salah satu orang yang pakai baju hitam di situ kayak you will know many things gitu kan dan itu ada banyak hal juga yang terjadi maksudnya terlepas dari ini ya maksudnya konteks sepak bola ya ada banyak hal-hal yang juga terjadi di Indonesia atau di banyak negara lain mungkin yang juga unresolved gitu. Yes. Jadi ketika ini melibatkan institusi atau misalnya ngarah-ngarah ke hal-hal lebih besar ini memang sulit sih. Sulit untuk bisa menurut gue resolve. Tapi gimana ya? Gue ngerasa value lu, hati lu atau apa yang lu percayai dan perjuangkan spirit gitu. Itu sih nggak akan mati. Yes. Jadi bagi gue walaupun dalam senyap panjang umur perjuangan sih kalau gue. Wow, that's. Jadi ya maksudnya kita berjuang dengan caranya masing-masing gitu. Jadi ya kalau media ya mengingatkan ya kan karena kan
gue gak tau ya, orang beda-beda, mungkin teman-teman jurnalis yang lebih senior lo tahu. Tapi misalnya kami di Box to Box, kenapa misalnya bilang update Kanjuruhan, kan bukan kayak usut tuntas, itu kan kayak you have to do this action gitu. Kita update, dari katanya aja update, so we have to keep it in our memories gitu. Kayak apa, hashtag menolak lupa lah gitu ibaratnya, kayak kita gak lupa, kita inget, kayak we're trying our best gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang dimiliki kita dong, sebagai media, sebagai individu, sebagai profesional, sebagai pekerja, sebagai pencari nafkah, ada banyak. Yang itu membuat ruang gerak juga jadi cukup tricky menurut gue gitu. Cuma kalau yang gue pahami, fungsi media menyuarakan, menyampaikan, menjadi perpanjangan tangan bagi aspirasi masyarakat. Bukan cuma fans bola ya, karena kita tahu ada banyak hal-hal yang tidak asik juga kan di negeri ini gitu. Jadi ya itu fungsi itu gitu. Ya kalau gue pribadi ya, maksudnya gue pasti punya misi gue pribadi dari apa yang gue lakukan, dari ya maksudnya track record kita lah ya, dengan perjuangan masing-masing lah menurut gue gitu. Jadi ya gue rasa tadi panjang umur perjuangan, ya ada banyak hal yang bisa kita terus gitu. Semangat gitu. Ya, lu paham maksud gue kan? Panjang umur perjuangan. Nah, ini itu bisa jadi 2 episode lagi soalnya. Panjang urusan ini. Beda bener. Episode dedicated. Oke, sebelum kita menutup ini what if. Sengaja ini gua enggak gua kasih tahu nih yang ini. Abang Jerry gitu ya. Tapi aman ini. Ini what if. What if Abang Jerry Alvino, seorang yang berada di sisi sejarah. Sejarah timnas. Itu lagi gila. What if jika lu tiba-tiba aja telepon John Hartman untuk jadi asisten dia? Apa yang bakal lu suguhkan pada Englishman in Jakarta ini? Jadi Alvino. Asisten pelatih? Yes. Boleh nolak gak? Ada jika. Yang gue suguhkan adalah nama-nama yang lebih kompeten dari gue. Kalau gue, jujur aja. Iya kan? Karena ya bagi gue, kan lagi-lagi, gue tuh percaya orang tuh punya peran. Gyökeres, perannya bukan bikin 20 gol di liga bro. Perannya dia menarik defender, dia buka rekan-rekannya untuk sistemnya jalan. Makanya lu kalau perhatiin rataan gol Arsenal banyak. Ya kan? Peran gue misalnya di hidup bermasyarakat, atau misalnya fans bola, atau jurnalis yang di sisi sejarah dan ya tahu beberapa hal lah gitu. Ya gue akan melakukan cara gue. Tapi kan tadi gue bilang dengan cara-cara tertentu lah gitu loh. Maksudnya kan, ya maksudnya api perjuangan kan nggak pernah redup ya, mau dibungkam gimana kan. Tapi aku tak pernah mati, tak berhenti gitu ibaratnya. Jadi gue juga nggak akan memaksakan kapabilitas. Sama kayak tadi misalnya lo bilang gimana John Hartman, ya gue nggak tahu gitu maksudnya. Kalau kenapa gue tahu misalnya Arteta, gue diikutin dia lama banget, gue ngikutin Arsenal lama banget gitu kan. Kalau ketika Liverpool gue tanya Om Indro gitu kan. Jadi ya kalau hal ini gue rasa gue akan ngelis nama nih, coba dia. Tapi lu butuh dibantu apa? Dari expertise gue misalnya. Kalau gue kan, kalau menurut gue ya, gue tuh kan public speaking trainer. Gue kan bikin pemain-pemain lu bisa ngomong di media. Gitu. Kalau gue kan nawarin itu. Daripada asisten, gue ngerti taktik bos. Gue gak punya license. Tapi gue akan bikin pemain-pemain lu bisa jawab media. Kalau ditekan, kena pressure kayak gimana. Terus kalau ketemu fans kayak gimana. Maksudnya gitu, gue akan lebih ke media handling lu dah. Karena gue expertise-nya di situ. Maksudnya gue kan juga ambil master untuk itu kan. Jadi ya gue bisa nawarin itu. Tapi kalau asisten, bentar-bentar. Coba gue cari ya. Tapi bukan orang Belanda kok gitu. Bukan orang Belanda. Gue gak ada masalah sama orang Belanda ya. Gue ada masalah sama Belanda. Sorry, bukan orang Belanda yang itu. Gue ada masalah sama orang Belanda itu spesifik. Spesifik itu doang namanya. Bercanda. Gak nyebut nama, kecuali coba. Kecuali itu Voldemort. Pokoknya orang Belanda. Oke, Gitu. sekali lagi terima kasih. Terima kasih Abang juga Jerry sudah Alvino. undang ya. Terima kasih Jerry banyak. Alvino. Seru-seru. Panjang ini ya. Panjang urusan ini. Panjang, Nah, banyak oke, sekali nih. lagi terima kasih teman-teman, dan jangan lupa terus untuk datang menyaksikan dan ikut ngobrol di podcast Ruang Bola karena tetap tapi- akan bareng gue. Kalian akan doain Arsenal juara gak? Kan kayaknya udah susah kan? Atau lebih penting City? Coba gue nanya. Oh ya, ini terakhir ya. Gua karena gua kemarin udah pakai jersey Arsenal, gua dukung Arsenal juara. Respect. We need more prayers. Gua nggak peduli siapa yang juara.
Yang penting gue di atas MU. Lebih jujur. Fokus on themselves ya. Oke. Biar Liga Inggris itu kagak Liverpool sama City doang coy. Kagak enak dipandang gitu. Gak apa-apa bodoh siapa aja. Asal jangan MU. Iya. Lebih realistis ini ya. Iya. Oke, gue tetap mendukung Arsenal juga. Terima kasih. Karena Amin. teman-teman gue Arsenal banyak dan gue tahu Ya lu bukan temen lu, bos lu. Iya lagi. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bang Juri Albino. Dan tetap di podcast Ruang Publik bareng gue Devi Prianto dan Ini loh yang bukan warkop. dan jangan lupa teman-teman tetap subscribe, like dan ini ya kasih hype ya karena dengan itu kita bisa ngobrol banyak hal dengan teman-teman pandit, wartawan siapapun untuk ngobrolin tentang sepak bola Indonesia, sepak bola dunia dan sepak bola luar angkasa. Kalau ada janda sampai jumpa. Dadah.